kelas 2. Wah, seneng banget nih rasanya bisa ketemu kalian lagi. Hari ini, bareng sama Ibu, yap betul banget, Bu Tutik. Kita bakalan ngebahas sesuatu yang seru abis di sesi belajar kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas soal gimana sih cara kita nanya atau kepoin sesuatu setiap harinya. Gimana, udah siap belum nih buat mulai petualangan seru kita? Yuk kita mulai aja langsung. Nah, sebelum kita jalan lebih jauh, Ibu mau nanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngerasa penasaran banget sama sesuatu? Misalnya nih ya, pas kalian lihat mainan baru yang keren banget punya temen. Atau tiba-tiba nyium bau masakan Ibu yang super wangi dari arah dapur. Kira-kira apa ya yang langsung otomatis keluar dari mulut kita kalau lagi pengen tahu soal hal-hal itu? Yaps, betul banget. Pastinya kita bakal nanya kan? Kalau kalian perhatikan, pasti rasanya udah nggak asing lagi kan? Jelas dong, soalnya ini tuh benar-benar dari buku pelajaran kalian sendiri, tepatnya di bagian Mari Mencari Tahu. Nah, di sesi kali ini, kita bakal ngebedah materi ini bareng-bareng. Jadi nggak usah takut bakal susah atau pusing ya. Semua rahasianya udah ada di buku kalian itu. Dan Ibu bakal temenin kalian buat mahamin semuanya pelan-pelan dengan cara yang pastinya asyik banget. Oke, jadi intinya hari ini kita bakal fokus banget ngomongin yang namanya kalimat pertanyaan. Mulai dari detik ini, Ibu pengen kalian ngebayangin diri kalian itu sebagai detektif cilik. Keren kan? Namanya detektif hebat, pasti jago banget dong cari informasi. Nah, biar bisa dapat informasi yang akurat, senjata rahasia utama seorang detektif itu adalah ngasih pertanyaan yang pas. Terus mungkin kalian mikir, emangnya kalimat pertanyaan itu apaan sih Bu Tutik? Nah, gampang banget. Persis kayak yang ditulis gede-gede di buku kalian. Kalimat pertanyaan itu adalah kalimat yang kalian ucapin pas kalian lagi ikutan tanya jawab. Simpel banget kan? Ibaratnya ini tuh kata-kata yang keluar dari mulut kita pas kita lagi butuh jawaban atau pengen tahu informasi baru dari orang lain. Nah, bagian yang paling seru tuh ada di bentuk kalimatnya itu sendiri. Kalimat pertanyaan ini tuh ibarat puzzle yang punya 2 aturan emas, nggak boleh dilanggar. Aturan pertama, biasanya kalimat ini tuh selalu dibuka pakai yang namanya kata tanya. Posisinya nangkring di paling depan barisan. Terus aturan kedua, nah ini nih yang suka kelupaan, padahal penting banget. Di akhir kalimat, kita wajib kudu harus banget pakai tanda tanya. Bentuknya unik banget kan? Melengkung-lengkung lucu mirip kail pancing, terus ada titiknya di bawah. Biar makin kebayang, yuk kita lihat gimana 2 aturan emas tadi dipakai. Coba kita baca pelan-pelan ya contoh kalimat dari buku kalian ini. Apa olahraga kesukaanmu? Nah, para detektif cilik, coba perhatiin kata yang ada di paling depan. Kata apa? Itu dia yang namanya kata tanya. Posisinya di awal kan? Terus coba loncat ke bagian paling belakang kalimatnya. Tuh dia, ada si kail pancing alias tanda tanya. Gampang banget kan ngerakit kalimat pertanyaan yang benar? Tunggu dulu. Buat ngerakit kalimat-kalimat hebat ini, tahu nggak sih kalau para detektif cilik kesayangan Bu Tutik butuh beberapa alat ajaib? Yap, ada tepat 7 alat ajaib. Di pelajaran kita, alat-alat ini namanya kata tanya. Kalian benar-benar harus tahu fungsi dari ke-7 kata tanya ini, biar nanti kalau nanya bisa kelihatan pro banget. Penasaran kan apa aja 7 alat ajaib itu? Yuk kita sebutin bareng-bareng. Dengerin Ibu baik-baik ya, terus ikutin iramanya. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Wah, gila sih, suara kalian lantang dan kompak banget. 7 kata itulah yang bakal jadi sahabat baru kalian mulai hari ini. Oke, sekarang waktunya kita bongkar alat ajaib kita ini satu persatu. Yang pertama ada kata apa. Ini dipakai khusus kalau kita mau nanyain soal benda. Contohnya nih, apa nama mainan yang lagi kamu pegang itu? Lanjut, yang kedua, ada siapa. Nah, kalau yang ini beda lagi. Siapa itu dipakai buat nanyain orang. Misalnya, siapa sih nama teman sebangkumu? Ingat aja kuncinya. Apa buat benda, kalau siapa buat orang. Jangan sampai ketuker ya. Lanjut lagi yuk. Kita punya pasangan kata tanya yang gak kalah penting nih. Ada kata di mana. Ini andalan banget kalau kita mau nanyain tempat atau lokasi. Kayak misalnya kalian lagi panik cari tas. Pasti nanyanya, di mana ya tas sekolahku? Terus ada lagi kata mengapa. Kalau yang ini dipakai pas kalian lagi kepo pengen tahu alasan kenapa suatu hal bisa terjadi. Contohnya, mengapa adik menangis? Dengan pakai mengapa, kita jadi tahu deh cerita utuh di balik suatu kejadian. Masih pada semangat dong? Harus dong. Alat ajaib selanjutnya ini asyik banget. Ada kata kapan dan berapa. Kapan itu tugasnya nanyain waktu. Jadi kalau kalian udah nggak sabar pengen cepet-cepet liburan, kalian bisa nanya ke ayah atau ibu. Kapan kita pergi ke kebun binatang? Nah, kalau kata berapa, ini urusannya selalu berhubungan sama angka, karena dia nanyain jumlah.
Pas kalian lihat toples permen temen, kalian bisa nanya, berapa banyak permen yang kamu punya? Dan jeng-jeng, tibalah kita di kata tanya yang ketujuh sekaligus yang terakhir, yaitu bagaimana. Kata ini punya tugas yang super spesial loh anak-anak. Dia dipakai buat nanyain keadaan, kondisi, atau cara kita ngelakuin sesuatu. Coba bayangin, teman kalian lagi sakit, kalian pasti jenguk dan nanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Atau pas lagi pelajaran seni dan kalian bingung, kalian bisa angkat tangan dan nanya ke ibu, bagaimana sih bu cara ngelipat kertas origami ini? Wah, tepuk tangan dulu dong buat kita semua, hebat banget. Gak kerasa ya, kita udah selesai ngebahas ketujuh alat ajaib pembentuk kalimat pertanyaan dari materi ini. Mulai detik ini, kalian semua udah resmi jadi detektif cilik yang keren abis. Kalian udah tahu pasti kapan harus pakai apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Oh ya, satu lagi pesan penting dari ibu, jangan pernah lupa naruh si tanda tanya yang melengkung lucu itu di akhir setiap kalimat yang kalian tulis, oke? Nah, sebelum Bu Tutik pamit dari petualangan belajar kita kali ini, ibu mau balikin pertanyaan yang tadi ada di buku kalian buat kalian jawab sendiri. Coba deh pikirin baik-baik, terus ceritain jawabannya ke teman sebangku kalian ya.